بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan pagi hari ini kita dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali dari pembahasan kita di waqaf wal-ibtida', tentang waqaf wal-ibtida', menyinggung kemarin yang sudah kita bahas dari waqaf yang terbagi dalam 4 macam. Yang pertama ittirari, intidhari, ikhtibari dan ikhtiyari. 4 pembahasan. Kemudian yang keempat ini yang menjadi pembahasan, waqaf tam, waqaf kafi dan waqaf hasan, kemudian waqaf qabih. Yang tam juga sudah kita bahas bahwa waqaf tam adalah tamul kalam, waqaf di mana dalam lafaz yang di mana kita waqaf itu sudah layak untuk berhenti dan tidak ada kaitannya dengan ayat atau dengan kalimat berikutnya, la lafzan wala ma'nan, baik secara lafaz tidak juga secara makna. Adapun waqaf kafi juga sama sebenarnya dengan yang pertama, tamul makna, tapi hanya masih ada hubungan dengan secara makna, la lafzan, secara manawi. Dan ini juga boleh berhenti di waqaf kafi. Dan kebanyakan biasanya di ru'usul ayah. Kemudian yang ketiganya adalah waqaf hasan. Ini juga layak untuk berhenti, sama dengan yang 2 sebelumnya, tapi tidak layak untuk kemudian mengawali atau tidak dari ayat yang sesudahnya. Dan untuk yang kafi ini lebih baik, yakni di sini untuk kafi ini yang tidak baik untuk waqaf kalau di situ adalah qata. Nanti di berikutnya ya, waqaf qata untuk yang kafi ya. Artinya karena apa? Masih ada hubungan atau masih ada keterkaitan dengan lafaz berikutnya secara maknawi. Meskipun di situ misalkan di akhir ayat. Nah, sebagaimana kemarin sudah kita contohkan. Ya. Sini juga dicontohkan kalau wuquf ala la yu'minun walidita biqaulihi khatamallahu ala qulubihim. Maka ini bagus kalau kemudian dilanjutkan bacaannya. Tapi kalau kemudian waqaf di situ kemudian qata pada la yu'minun, berhenti misalkan, meskipun itu di ru'usul ayat, di akhir ayat, maka ini kurang pas, ini kurang sesuai ya. Ini pada waqaf kafi. Seperti misalkan pada kisahnya Nabi Musa alaihissalam dengan Khidr ini. Dan ini kan kisah yang panjang ya. Dan kemudian misalkan kita berhenti pada satu lafaz ya, atau satu ayat yang di situ masih ada keterkaitan dengan ayat berikutnya, tapi di situ adalah qata, maka ini yang tidak dibolehkan ya. Adapun kalau kemudian waqaf di situ dengan niat kemudian melanjutkan berikutnya, maka inilah yang dimaksudkan dengan waqaf kafi.
Yani fihi kifayah atau fiha kifayah lil wuquf, yani cukup untuk berhenti di situ, tapi tidak layak untuk qata'. Baik. Kemudian yang ketiga adalah atau yang keempatnya adalah waqaf hasan, ya. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Dan untuk waqaf qabih beliau memisahkannya karena sekali lagi bukan termasuk dari waqaf. Baik, ini selesai dari waqaf kafi. Seperti pada ayat misalkan pada awal surat Al-Fatihah misalkan. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kafi. Kafi. Kemudian untuk melanjutkan dengan berikutnya. Tapi kalau kemudian yang seperti ini kemudian qata pada Al-Alamin, kemudian lanjutannya nanti di Ar-Rahmanir Rahim, ini yang karena tidak pas. Karena masih ada hubungan dengan secara maknawi. Ini pada waqaf kafi. Laqad ji'ta syai'an imra. Waqaf kafi di sini pada ru'usul ayah. Nah, kemudian juga layak untuk tidak dengan yang sesudahnya, karena tidak ada hubungan secara lafaz, secara tarkib tidak ada hubungan. Tapi secara maknawi ini yang masih ada keterkaitan. Maka di situ tidak kurang baik untuk kemudian qata', diputuskan bahasan kemudian dilanjutkan berikutnya. Ini yang kurang pas pada waqaf kafi. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada sini sekali lagi adalah dibutuhkan kepada dan seperti ini sebagai targhib bagi kita untuk kita lebih banyak memahami bahasa Arab. Ya. Memahami bahasa Arab. Ini penting sekali. Ya, minimalnya adalah dasar-dasar bahasa Arab kita kuasai. Ya. Untuk sekedar mengetahui makna-makna yang ada, mubtada, khabar, kemudian fi'il dan fa'il misalkan. Karena kemudian kalau ibtidak pada sembarang tempat, maka ini kurang layak. Seperti misalkan sebagai contoh pada surat Al-Isra misalkan, ya. Di awal surat Al-Isra atau seperti pada surat Ibrahim misalkan, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Ini kafi. Sudah cukup berhenti di sini. Ini kalau yang di wasatul ayat, di tengah ayat, dan maknanya sudah sesuai secara maknawi. Tapi masih ada hubungan dengan yang selanjutnya. Maka dalam hal ini harus melanjutkan dengan atau berhenti pada qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Ya. Di sini yuqimus shalah. Ini juga sudah kafi di sini, ya. Tapi kemudian kalau melanjutkan sesudahnya pun juga boleh, karena sudah ini sudah sesuai. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabl, dan seterusnya. Tapi kalau kemudian berhenti pada sirran wa alaniyah, ya, ini waqaf yang hasan nanti yang kedua, yang ketiga. Sudah hasan, ya. Waqaf hasan. Karena apa?
tidak baik untuk kemudian melanjutkan pada sesudahnya, ya. Ibtidak dari seperti misalnya wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berhenti di sini, kemudian memulainya dari ibtidak dari min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal. Maka ini kurang pas, ya. Maka kalau kemudian mau melanjutkan ibtidak dari yang sebelumnya, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaum. Dan selanjutnya ini yang waqaf kafi. Sekali lagi, untuk kafi adalah yang layak untuk berhenti pada ayat tersebut, tapi tidak kemudian, dan juga layak untuk melanjutkan pada ayat sesudahnya, meskipun di sini tidak ada hubungan secara lafaz, tapi secara maknawi ada hubungan. Untuk waqaf kafi tidak layak untuk qata' di situ. Waqaf dengan qata' nanti di bab yang ketiga setelah saktah dan setelah saktahnya. Baik. Kemudian yang ketiganya di sini adalah waqaf hasan. Qala waqaf hasan al-waqfu ala kalimatin tamma biha al-ma'na. Lakin ta'allaqa ma ba'daha lafzan wa ma'nan. Ini waqaf pada satu kalimat yang sudah sempurna maknanya. Secara maknawi sudah sempurna. Namun masih ada hubungan dengan sesudahnya lafzan wa ma'nan. Maka tidak baik untuk kemudian waqaf atau ibtidak pada ayat yang sudahnya. Nah, seperti tadi. Ya. Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum. Berarti di sini kemudian sirran wa alani. Ini juga enggak bagus. Atau misalkan berarti di wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Berhenti di sini, kemudian mengawalinya dari min qabli atau dari sirran wa alaniyah. Ini juga karena tarkibnya tidak pas, ya. Susunannya juga tidak pas. Maka ibtidak ini pun juga harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Mubtada, khabar, atau fi'il dan fa'il. Jangan kemudian ibtidaknya dari maf'ulnya misalkan, atau dari jar, majrur, dan yang semisalnya. Maka ini akan merusak kepada jaudatul Quran, ya. Akan merusak kepada keindahan daripada keindahan dari sastra Al-Quran. Demikian pula akan merusak kepada maknanya, ya. Karena bisa jadi nanti dipahami dengan pemahaman yang berbeda, dipahami dengan mafhum yang berbeda, ya. Seperti di sini dicontohkan kal wuquf ala lafz Allah min qawlihi alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bagus, sudah cukup di situ, artinya sesuai dengan konteksnya, maknanya, tapi masih ada hubungan dengan yang berikutnya, ya. Tidak boleh untuk kemudian melanjutkannya atau ibtidaknya dari Rabbil Alamin. Ini tidak pas, ya. Ini waqaf hasan. Maka untuk waqaf hasan, waqaf tam, dan waqaf kafi, ini sebenarnya semuanya layak dan sesuai untuk berhenti di lafaz tersebut. Bedanya hanya pada ibtidaknya. Maka di sini kalau masalah waqaf tidak begitu masalah, apalagi itu juga karena ittirar. Tapi yang jadi masalah adalah ibtidaknya. Ibtidaknya ini artinya melanjutkan bacaan ini yang perlu diperhatikan. Dari mana mesti mengawali baca atau melanjutkan bacaannya. Kalau pada pada waqaf tam ini
layak untuk melanjutkan dari ayat di mana kita berhenti. Pada waqaf kafi pun juga demikian, namun tidak layak untuk kemudian kita qata. Kalau pada kafi kita boleh waqaf di situ, juga boleh untuk qata. Manakala di ru'usul ayah, kalau di akhir ayat, karena tidak boleh berhenti kecuali tidak boleh qata, ini memutuskan bahasan kecuali di akhir ayat, ya. Jadi di akhir ayat. Ini. Adapun hasan, ini juga waqaf yang pas di situ, namun ibtida'nya yang tidak pas untuk mengawalinya dari di mana kita berhenti. Ya. Ini waqaf hasan. Ya. Maka untuk hasan ini, waqaf hasan ini terkait dengan misalkan antara mubtada dengan khobarnya. Ya. Maka tidak boleh untuk kemudian kita ibtida'nya dari khobar misalkan. Ya. Atau fi'il dengan fa'ilnya. Kemudian ini sudah pas. Tapi kemudian kita memulainya atau ibtida'nya dari fa'ilnya atau dari maf'ulnya misalkan. Seperti tadi, wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, malah dari hal, misalkan ibtida'nya dari hal. Sirra wa alaniyatan min qabli, ini rusak, yang dengar pun juga kalau paham maknanya ini akan terjadi rokakah, ya. Kalau dalam istilah bahasa namanya rokakah, ada kejanggalan makna, ya. Ada kejanggalan makna. Ini terdengar akan beda, ya. Ini diantaranya, ya. Mubtada dan khobar, kemudian kita ibtida'nya dari khobarnya misalkan, atau fi'il fa'il, kita kemudian waqaf pada fa'ilnya, tapi kita ibtida'nya dari fa'ilnya, atau fi'il fa'il kita berhenti di situ sudah sesuai dengan tarkib dan susunannya, tapi kemudian kita memulainya dari ibtida'nya dari maf'ul misalkan, maka ini tidak boleh. Atau mudhaf dengan mudhafun ilaih misalkan, berhenti di mudhaf, di mudhaf ilaih sesuai, tapi kemudian kita memulainya ibtida'nya dari mudhafun ilaihnya misalkan. Atau sifat dan mausuf, ya. Sifat dan mausuf. Ini kita berhenti di mausufnya sudah, sifat dan mausuf yang di akhir, di akhir sifatnya, kemudian kita ibtida'nya dari sifat misalkan. Ya, ini tidak benar. Atau tabi wal matbu', ya. Antara seperti dalam sifat misalkan. Ini berhenti pada memulainya pada matbu'nya misalkan. Maka ini juga pas, kecuali kalau itu di awal ayat. Awal ayat. Seperti misalkan, kecuali kalau di awal ayat, meskipun itu adalah merupakan matbu', artinya yang mengikuti kepada lafaz sebelumnya, maka itu tidak mengapa. Seperti di awal surat Ibrahim misalkan, ya. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sudah sesuai, sudah hasan di sini. Berikutnya Allahilladzi, ya. Allahi di sini kan. Lafzul jalalah Allahi ini adalah kepada sebelumnya, ya. Ini. Maka ini tidak mengapa, Allahilladzi lahu ma fis samawati, ya. Karena kepada ataf secara tarkibnya itu, secara tarkibnya atafnya kepada Al-Azizil Hamidillahi, kan. Ini huwa Allah, ini, ya. Ini secara tarkib. Maka ini kalau di kan ini secara tarkib mengikuti kepada kalimat sebelumnya ini. Maka ini tidak mengapa manakala itu di awal ayat. Tapi kalau kemudian di tengah ayat, maka tidak boleh, kecuali sesuai dengan tarkibnya, mubtada dan khabarnya mengawalinya kembalinya. Seperti misalkan pada qumil laila illa qalila, kemudian berhenti pada al-lail.
Qumil lail. Ini sudah hasan, ya. Qumil lail, bangunlah di malam hari. Nah, kemudian ibtida dari illa qalila, ini enggak boleh, ya. Ya, maka ini harus diwasalkan. Diwasalkan. Karena itu untuk di awal surat Al-Baqarah, meskipun di situ ada waqaf mu'anaqah, ya. Ada tanda waqaf mu'anaqah titik 3 itu, ya. Yang katanya nanti akan kita bahas di tanda-tanda waqaf, ya. Yang katanya kalau berhenti pada tanda yang pertama maka wasal di tanda yang kedua, ya. Atau kalau wasal di tanda yang pertama maka harus waqaf di tanda yang kedua. Kan ada, ya. Dzalikal kitab, ini, ya. La raiba fihi hudan lil muttaqin, kan gitu, ya. Maka di sini kan pada la raiba dzalikal kitab tanda waqaf 1, ya. Kemudian la raiba fihi. Kalau berhenti dzalikal kitab 1, maka la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini katanya harus seperti itu. Atau misalkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Namun di sini kita lihat dari awal sampai akhir ayat adalah merupakan sifat kepada Al-Qur'anul Karim. Maka lebih utama di sini adalah untuk kemudian wasalkan sampai akhir ayat. Ini yustahsan, ya, untuk kemudian diwasalkan, karena ketika diwasalkan akan lebih tampak jaudatul makna, indahnya makna ayat tersebut. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini kafi di sini, ya. Karena kemudian ketam di sini. Ini sudah tam. Karena berikutnya sudah berbeda, ya. Ini satu ayat yang kedua ini merupakan mensifati kepada Al-Quran, maka lebih utama untuk kemudian diwasalkan semuanya, ya. Meskipun di situ ada tanda waqaf, maka itu nanti akan dibahas oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala, wa laysa fil Qur'ani min waqfin wajib, ya. Dan seterusnya. Ini waqaf hasan. Maka untuk 3 yang pertama ini pun juga semuanya adalah kembalinya kepada ma'ani, ya. Kepada ma'ani. Seperti misalkan juga la yuhibbullahul jahra bis-su'i illa man zulim. Berhenti pada lafaz su, misalkan la yuhibbullahul jahra bis-su'. Nah, ini sudah hasan, ya. La yuhibbullahul jahra bis-su'. Nah, ini tidak boleh, Allah tidak menyenangi dengan orang-orang yang al-mujahara bil ma'asi, ya. Orang-orang yang menampakkan kemaksiatannya terang-terangan, ya. Jadi termasuk yang dibolehkan untuk diribai, ya. Ya kan? Berhenti pada la yuhibbullahul jahra bis-su', ya. Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang menampakkan keburukan. Nah, ini keburukan ditampakkan terang-terangan, ya. Maka ini tidak disukai, dan ini termasuk dari 6 jenis manusia, ya. 6 kelompok manusia yang mereka boleh dikhibai, ya. Artinya menceritakan keburukan mereka itu dibolehkan, bukan termasuk ghibah, ya. Bukan termasuk ghibah yang terlarang. Ini salah satunya dari ini yang al-mujahara bil ma'asi, yakni orang-orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Bagaimana dikatakan? Al-qadhu laysa bi ghibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa mujahirin fisqan. Di sini, ya. Ini yang kelimanya. Yang keempatnya, wa mujahirin fisqan. Ini orang-orang yang menampakkan kefasikan. Dan ini Allah mengatakan la yuhibbullahu al-jahra bis-su', ya. Waqaf di sini hasan. Tapi tidak boleh untuk kemudian ibtida dari illa man zulim. Nah, ini tidak boleh, ya.
Pokoknya yang illa kemarin ada nanyakan, ya, ada yang tanya kemarin. Pokoknya kalau ada illa di tengah kalimat tidak boleh kemudian dari situ, ya. Kecuali kalau itu di awal kalimat, seperti wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini waqaf di sini boleh di sini karena di ru'usul ayat. Ini di akhir ayat. Tapi dengan catatan ya terusnya adalah berniat untuk melanjutkannya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat dan seterusnya, ya. Karena ini di awal ayat. Sebagian mengatakan tidak boleh berhenti di situ. Saya mengatakan tidak boleh karena ini ru'usul ayat, berhenti di akhir ayat adalah sunnah, ya. Kembali kepada yang sudah kita bahas kemarin. Ini sudah yang warid dari Rasulullah SAW, berhenti pada akhir ayat adalah sunnah. Asal bukan untuk qata', ini memutuskan mengatakan membaca innal insana lafi khusr kemudian ditinggal pergi, ini ya enggak benar, ya. Ini yang qabih masuknya. Tidak lagi sebagai wakaf yang hasan di sini, ya. Tapi ini dikatakan wakaf yang qabih. Maka untuk yang hasan ini adalah wakaf yang layak berhenti di situ, tapi tidak layak untuk ibtida dari lafaz sesudahnya, ya. Dan yang semisal dengan itu. Ini wakaf hasan dan contoh-contohnya banyak, ya. Yang jelas kaidahnya itu yang penting kita fahami kaidahnya. Wakaf hasan adalah al-waqfu ala kalimatin tamma bihal makna. Waqaf pada kalam yang tam fi dzatihi. Maknanya sudah sempurna. Tapi masih ada hubungan, masih ada irtibat, ya, dengan lafaz sesudahnya, baik secara lafaz demikian pula secara makna. Nah, kemudian yang keempatnya adalah waqaf qabih. Ini waqaf qabih, ya. Adalah al-waqf ala lafzin ghairu mufid atau ghairi mufid, ya. Waqaf pada lafaz yang tidak memberikan faedah. Kenapa li adami tamamil kalami bihi? Karena tidak sempurnanya kalam pada lafaz tersebut. Seperti kalau waqaf ala alhamdulillah, alhamdu pada alhamdulillah. Ini tidak pas, ya. Maka waqaf qabih ini intinya adalah sebenarnya karena itu Ibnu Jazari kemarin mengatakan ini bukan waqaf, ya. Karena tidak layak sama sekali untuk berhenti di tempat tersebut kecuali iftirari saja. Sini dibolehkan di sini atau yuta'azzar, ya, diberikan uzur berhenti pada waqaf yang qabih ini manakala iftirari, ya, karena terpaksa, ya. Imma karena lupa atau karena seperti kemarin yang sudah kita bahas, karena li'aridin, ya, karena ada sesuatu yang menghentikannya. Bisa karena bersin, bisa karena batuk, ya, tersengal misalkan, dan yang semisalnya. Itu karena terpaksa. Namun kemudian ibtidanya tentunya juga harus dari lafaz yang sesuai, ya, dengan tarkib yang ada. Ya. Ini maka waqaf qabih ini adalah berhenti pada kalimat yang tidak sempurna kalamnya pada lafaz tersebut. Bahkan terkadang bisa difahami dari sisi tarkibnya, bisa difahami dengan makna yang sebaliknya. Dan waliyadzubillah, ya, bisa sampai kepada kufur, ya. Bisa sampai kepada kufur seperti kemarin yang sudah kita bahas. Ini seperti contoh-contoh yang banyak dalam hal ini, ya. Ya, maka di sini khususnya untuk yang qabih ini jangan sembrono, ya. Waqaf yang qabih ini jangan sembrono. Kecuali sekali lagi dibolehkan waqaf pada qabih ini manakala ittirar saja, manakala terpaksa.
contoh-contohnya banyak dalam hal ini ya. Misalkan laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, waqaf di sini dari sisi tarkibnya sesuai ya. Tapi di sini adalah dari sisi maknanya adalah qabih ya. Memberikan makna yang qabih, kemudian tidak innallaha katakan innallaha faqir wa nahnu aghniya misalkan. Atau misalkan pada lafaz wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Sini ya, berhenti pada an-nasara misalkan. Wa qalatil yahud wan nasara. Waqaf di sini. Kemudian ibtida dari ya, ini bisa kufur ya. Bisa kufur. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Ini meskipun di situ tarkibnya pas ya. Ini dari sisi mubtada dan khabarnya sesuai. Tapi ini maknanya adalah min aqbahil wuquf. Ya, dari waqaf yang sangat kotor jadinya. Dan yang seperti itu misalkan juga وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Berhenti pada bainahuma misalkan. Ya. Ini yang bagus ya. Karena maknanya jadi وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Ya, kan? Ini kan maknanya jadi berbalik ya. Jadi tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya itu sia-sia atau main-main. Kalau kemudian pada waqaf pada bainahuma saja, maka mananya Allah menafikan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi dan diantara keduanya. Ini kan qabih ya. Berarti mana bisa atau seperti fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian berarti pada ilah. Ini qabih. Atau misalnya juga pada laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Ya. Berhenti pada qalu ya. Misalkan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Ini juga yang tadinya mau menafikan, mengkufurkan orang yang mengatakan Nabi Isa itu adalah ilah, malah di sini menjadi isbat ya. Jadi maknanya adalah isbat ya. Maka ini yang sering dipakai oleh mereka orang-orang jil ya. Dan yang semisalnya ini, atau orang-orang yang murtad ya. Yang pendeta-pendeta yang mantan murtad ini biasanya ayat-ayat seperti ini dipotong seenaknya sendiri. Ini namanya tadlis ya. Kalau dalam istilah hadis namanya tadlis ya. Menyembunyikan makna yang benar ya. Ternyata Al-Quran menetapkan Yesus katanya dengan ayat ini innallaha huwal masih. Ini kan ini kan ngawur seperti ini ya. Dan ini model seperti ini juga dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Ahlus Sunnah. Umumnya seperti itu ya. Banyak tadlis atau menukil satu ungkapan yang tidak sesuai. Ini jadi menukil ungkapan-ungkapan yang tidak pas. Dan ini kepada Ahlus Sunnah biasanya seperti itu. Ya. Maka banyak kedustaan-kedustaan itu dibuat berawal dari ini ya, dari waqaf yang qabih ini yang kemudian dijadikan sebagai alat ya untuk menyerang ya. Maka pentingnya di sini untuk memahami tarkib yang ada ya. Dan juga memahami kalam ya. Baik itu apalagi ini adalah kalamullah, juga demikian pula kalam para a'immah dan para ulama ya. Harus dipahami dengan apa adanya ya. Artinya supaya jangan kemudian dari lafaz-lafaz itu atau dari ayat-ayat itu
dipahami sebaliknya ya. Ketika kemudian dipahami dengan sendirinya, ini akan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh yang membuat ya. Baik itu ayat Al-Quran, demikian pula dari ungkapan-ungkapan para ulama. Maka kalau membaca itu ya yang sempurna ya. Jangan kemudian cepat menyimpulkan. Dan ini yang sering terjadi. Apalagi kalau itu adalah para ulama. Kalau Al-Quran ini jelas, kaidahnya jelas ini ya. Kalau para ulama dalam menulis buku pun juga masing-masing mereka punya punya istilahnya khutbah ya. Punya skedul ya. Kalau dalam tesis atau yang misalnya itu ada metode penulisan, ini adanya. Ada bagaimana metode penulisannya. Makanya juga seperti itu harus dipahami. Karena jangan sampai kemudian kita memahami tidak seperti yang dimaui oleh si penulis. Kemudian berdalil seperti itu kan kemudian ini jur'ah. Ya. Artinya ini satu jur'ah, ini satu tindak yang kurang ajar seperti itu. Mengatasnamakan ulama misalkan, ternyata, dan ini sering ya. Manakala sebagian ikhwah kadang-kadang kurang pas dalam penukilan ini ya. Padahal ini adalah yang dipakai oleh orang-orang yang tidak suka ini. Maka kita harus jujur dalam masalah ini ya. Tidak boleh kemudian memotong kalimat semaunya sendiri. Maka ini sebenarnya enggak satu yang qabih ini waqaf qabih baik dalam ayat ini juga kadang terkait juga di memotong ungkapan. Ya. Maka ini tidak boleh ya. Maka itu harus penukilannya harus sempurna. Apa yang dimaui oleh dan kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang dimaui oleh si penulis. Dan ini banyak sekali seperti misalkan pada buku-bukunya Ibnu Qayyim ya, khususnya di kitab Zadul Ma'ad misalkan. Zadul Ma'ad ini kan syarh ya. Nah, Zadul Ma'ad itu ciptanya adalah tulisan beliau ketika dalam keadaan safar, ini murajaah saja. Maka ini betul-betul harus saling terkait. Nah, harus difahami dengan baik ya. Jangan kemudian berdalil dengan Zadul Ma'ad untuk kemudian mengatakan Ibnu Qayyim mengatakan demikian di Zadul Ma'ad. Salah ditelusuri ternyata tidak benar ya. Ini atau kadang-kadang kurang memahami istilah yang dipakai ini. Kurang memahami istilah yang dipakai. Ini ya. Ini wakaf, maka di sini itu terjadi pada tulisan manusia saja, sesuatu yang mustaqbahah ya, yang akan bisa membawa bahaya, bisa menjadi kurang ajar dan salah-salah kalau antara kita bisa jadi bisa jadi itu ya, bisa terjadinya perpecahan ya, gara-gara karena penukilan yang kurang pas ya. Apalagi kalau yang seperti ini terjadi pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan lebih parah lagi ya. Ini baik. Kemudian ini selesai dari waqaf qabih. Maka untuk yang waqaf qabih ini ya, ini adalah waqaf yang tidak layak dikatakan berhenti pada lafaz yang ghair mufid, yang tidak memberikan faedah karena tidak sempurnanya kalam. Dan ini bisa sampai kepada kekufuran seperti tadi. Meskipun siaknya, maka di sini tidak hanya kepada siakul kalam saja, tapi juga kepada ma'ani, ya, kepada makna. Kemudian tambahan lagi dari sebelum kita masuk pada sakta, pada apa yang pada sakta ini, tambahan dari yang sering kita bahas. Wakaf ikhtiyar sudah kita bahas. Ini wakaf wajib. Wakaf wajib atau wakaf lazim. Ya. Wakaf wajib ini atau wakaf lazim ini adalah wakaf pada kalam, ya, yang tam. Tapi kalau kemudian
diwasolkan dengan yang sesudahnya akan bisa merusak kepada maknanya. Dan ini biasanya ditandai dalam Al-Quran dengan dengan waqaf lazim, dengan mim misalnya. Ya. Ini waqaf wajib. Ini al-wujubul adai. Wa huwa ma yata'akkadu istihbabul waqf alaihi li bayanil ma'nal maqsud. Katakan wujubul adai, wajib untuk ditunaikan. Tapi tentunya wajibnya di sini bukan wajib seperti dalam fikih ya, yang memberikan buah yu'aqab ya, yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuh, akan mendapatkan pahala bagi yang melakukan dan berdosa bagi yang meninggalkan. Bukan itu maksudnya, tapi wajib di sini adalah untuk ditunaikan karena kaitan dengan makna, dan itu pun juga bisa berdosa manakala kemudian memberikan makna yang berbeda ya. Meskipun di sini nanti sebab mengatakan walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib. Tapi nanti bahasan. Ini wakaf wajib. Ini wujub adai. Bagaimana ini? Wa huwa ma yata'akkad istihbabul waqfi alaihi. Yaitu wakaf yang dikuatkan untuk disukai atau disunnahkan untuk berhenti pada lafaz tersebut. Untuk apa? Libayanil ma'nal maqsud, untuk menjelaskan makna yang dikehendaki. Wa huwa ma law wasal ini law wasal ini la awhama ma'nan ghairal murad. Yaitu kalau kemudian diwasolkan ya, dilanjutkan, tidak berhenti pada ayat tersebut, maka akan memberikan kerancuan pada makna yang tidak dikehendaki. Ini waqaf wajib atau waqaf lazim. Wa yu'abbaru anhu bi al-waqf lazim. Maka ini diungkapkan dengan waqaf lazim atau waqaf wajib. Walaysa ma'nahu al-wajib indal fuqaha alladhi yu'aqabu ala tarkihi. Namun bukan makna wajib ini adalah yang menurut para fuqaha yang akan mendapatkan dosa jika meninggalkannya. Wa alamatuhu fi aktsari masahib al-masyriqiyyah al-mutadawil al-an mim. Dan tandanya tanda waqafnya di kebanyakan mushaf masyriqiyyah yang banyak beredar sekarang ini adalah ditandai dengan mim ya. Ini waqaf lazim ya. Jadi maksudnya di sini waqaf lazim adalah waqaf yang manakala diwasalkan, dilanjutkan, ini akan memberikan makna yang rancu ini ya. Atau seperti contohnya seperti misalkan pada ayat الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ini waqaf di sini ya, berhenti pada abna'ahum. Adalah waqaf lazim. Kenapa? Kalau kemudian dilanjutkan dengan ayat sesudahnya atau dengan lafaz sesudahnya, ini memberikan makna yang rancu. Karena lanjutannya adalah alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun ya. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Dan ini sifat ini kan sifat pada kalau kemudian dilanjutkan seakan-akan sifat khusran ini alladzina khasiru, yang meruginya adalah abna'ahum ya. Karena biasanya sifat itu adalah diberikan pada yang lafaz yang terdekat ya. Bukan pada bukan kepada yang jauh nih. Kalau kemudian diwasalkan ya akan berikan waham ya. Berikan makna yang kurang pas ini ya. Ini diantaranya ya, dari waqaf wajib
Dan ini juga sekali lagi terkait juga pada makna. Ya. Ini ya waqaf wajib, waqaf lazim. Maka kalau kemudian ketemu dengan tanda mim, nah ini lebih baiknya berhenti di situ. Ya. Kemudian waqaf qabih sudah kita bahas ya. Ya. Jadi ayat sama la yafamu minhul murad nahul waqaf fi surat al-Fatihah ala alhamdulillahirabbil alamin. Fahada an-naw' la yutamadu al-waqf alayhi illa li darurah min inqita' an-nafs wa ahli. Waqaf ini la yuta'ammad al-waqf alayhi. Tidak boleh disengaja ya, berhenti pada waqaf seperti ini kecuali li darurah, kecuali darurat saja. Ya, tadi yang kita singgung ittirari, manakala itu terpaksa, menyenqita'in nafas ya. Jadi dari hilangnya atau habisnya nafas, terputusnya nafas. Ini karena atau karena sebab yang lainnya. Ini. Nah, seperti juga pada lafaz innallaha la yastahi an yadriba matalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, berhenti pada la yastahi. Innallaha la yastahi, ngawur ya. Waqaf di sini ya. Kemudian ayyamri kan ngawurnya. Ini waqaf qabih. Kemudian waqaf ittirari sudah kita bahas juga ya. Kita tidak ulangi lagi ya. Waqaf al-muta'assaf ini ya. Waqaf al-muta'assaf ay ma yata'assafu ba'dul mu'aribin atau yatakallafu ba'dul qurra atau yata'awwalahu ba'du ahli al-ahwa mimma yumkinu an yaqtadiya waqfan yuqifu alayhi wa yusamma bi al-waqf al-mutakallif atau mutakallaf ya. Wa hadha manahu al-qurra wa nahaw anhu ashadda an-nahy ya. Ya, ini waqaf yang muta'assaf, ya, ini waqaf yang sangat disayangkan ya. Ini sangat disayangkan ya. Artinya dikatakan waqaf al-mutakallaf, waqaf yang terlalu takalluf, dibuat-buat ini ya. Dikatakan ma yata'assafu ba'dul mu'aribin. Apa yang memaksakan diri sebagian mu'arrabin ya. Ya, orang-orang yang mu'arrab ya, yang ajam ya, atau sebagian qurra takalluf, sebagian qurra ini takalluf, ini waqaf pada yang tidak pas. Atau yang ketiganya adalah takwil ahlul ahwa, takwilnya sebagian orang-orang ahlul ahwa ini, dari sebagian ahlul bid'ah, mimma yumkinu an yaqtadi waqfan yuqif alaihi, dari sesuatu yang mungkin waqaf di situ. Dikatakan ini waqaf yang takalluf, dan ini dilarang oleh ahlul ada, para qurra melarangnya dengan asyad dan nahi, dengan larangan yang keras. Nah, seperti dicontohkan di sini adalah waqaf pada lafaz la tusyrik billah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Waqaf pada la tusyrik, ya bunayya la tusyrik. Nah, kemudian ibtida'nya pada billahi nah, billahi jadi qasam ini kan, gimana wallahi. Nah, padahal la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Nah, kemudian kalau kemudian ibtida'nya dari billah, makna sudah beda. Janganlah kamu syirik. Billahi, demi Allah. Inna syirka la zulmun azim. Meskipun maknanya ini juga benar, tapi ini takalluf ya. Ya, maknanya benar. Demi Allah, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang benar, yang besar ya. Tapi ini takalluf ya. Artinya terlalu dibuat-buat ya, kepada makna qasam, dan itu tidak ada dari tafsir yang ada yang menjelaskan itu adalah makna al-qasam di sini. Ya. Ini apalagi qasam di tengah kalimat seperti ini takalluf ya. Ini.
Ini wakaf yang muta'assaf ya. Tentunya bagi yang suka main-main aja nih ya. Yang suka main-main aja ini tidak boleh ya. Yang berikutnya wakaf ta'rifi. Apa itu? Aneh. Ya. Ma tarakkaba min al-waqf al-ittirari wal-ikhtibari ka'an yaqifa li ta'limi qari' aw li ijabatin mumtahin aw li ilami ghair bi kayfiyatil waqf. Ilamil ghair bi kayfiyatil waqf. Waqaf ta'rifi ini syibah dengan waqaf ikhtibari ya. Waqaf ta'rif ini menyerupai dengan waqaf ikhtibari yang sudah kita bahas ya. Waqaf ikhtibari, waqaf untuk menguji, dan ini waqaf untuk mengenalkan. Jadi ma taraka min waqfil iqrari wal ikhtibari ya. Di sini apa yang terangkai dari waqaf ittirari dan waqaf ikhtibari. Ini. Seperti waqaf untuk mengajari seorang qari. Nah, misalkan lagi baca dihentikan. Nah, kemudian dikasih keterangan, kasih taklid ya. Yang benar, oh kurang pas ini ya, misalkan. Nah, itu misalkan tafkhim, tarqiqnya, nah, misalkan seperti itu, maka dihentikan sembarangan, masalah ya. Dalam rangka untuk ta'rif ya, untuk ta'lim. Ini waqaf ini biasanya pada itu para guru-guru Quran ya, yang menghentikan di sini ya, untuk mengajari. Au ijabatin mumtahin, atau juga untuk menjawab ya. Menjawab pertanyaan orang yang mengujinya ya. Ini. Seperti kemarin sudah kita singgungnya. Au ilami ghair bi kaifiyatil waqf, atau untuk memberitahu kepada orang lain tentang kaifiyatul waqf, tentang tata cara waqaf yang benar ya. Ini waqaf yang benar, apakah itu arid lisukun misalkan, atau waqaf ya sesuai dengan misalkan di akhirnya adalah huruf mad misalkan, maka bagaimana waqaf yang benar, misalkan akhirnya adalah dengan waw yang syaddah ya, atau dengan nun yang syaddah ya. Ini seperti misalkan pada seperti di surat Ar-Rahman misalkan ya, pada lafaz jan wa khalaqal jan, atau misalkan pada lafaz ajan ini jika berhenti pada jid abjan, maka dihentikan di situ untuk kemudian beritahu bagaimana waqaf yang benarnya. Ini waqaf ta'rifi. Jadi antara waqaf ittirari dan ikhtibari digabung. Ittirari dipaksa untuk berhenti karena ta'lim atau karena ujian atau karena pemberitahuan ya. Ini waqaf ta'rifi. Kemudian berikutnya waqaf al-hubuti. Ini pada sebagian ahlul maghrib ya. Wuquful Quran. Ini waqaf hubuti, dikatakan waqaf hubuti, ini kembali kepada yang membuatnya ya. Ini adalah wuquful Quran al-masyhura, ini waqaf Al-Quran yang masyhur dari Abu Abdullah Muhammad bin Abi Jum'ah Al-Hubuti Al-Maghribi, meninggal tahun 930, tufiya 930 ya. Wa tusamma bi awqafil hubuti. Ini lebih dikenal dengan waqaf hubuti ya, nisbat kepada yang mengucapkannya. Ini wa 'alaiha 'amalu aktsari biladil maghrib wa Tunis wal Jazair. Dan ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Maroko, Tunis dan Jazair pada qiraatnya Nafi' ya. Ya, qiraatnya Nafi'.
Warsh ini ya. Warsh dan Nafi. Karena Nafi ini ada dua jalan dari jalannya. Di sini katakan Maghrib, Tunis dan Jazair. Libya dari jalannya Qalun ya. Sama-sama suratnya Nafi juga ya. Nafi ada dua jalan, Warsh dengan Qalun. Dan Warsh ini itu banyak di Maghrib, Tunis, Jazair, kemudian Mauritania ya. Mauritania 4 negara lebih banyak dikuasai dengan qiraat Warsh ya. Sementara satu negara nyempal ini negaranya Muammar Gaddafi ya dengan Qalun ya. Ini ya. Hatta waqtinal hadir sampai pada kita sekarang ini ya. Dan tentunya kalau itu adalah dari ya tetap itu terus selanjutnya. Qala wa qad buniyat hadhihi al-wuquf 'ala al-ma'ani wal i'rab. Di mana waqaf ini dibangun pada makna dan i'rab. Wa in kanat tashtamilu 'ala wuqufin gharibah. Meskipun di situ ada kandungan kepada waqaf yang gharib. Dan dikatakan Qurtubi akhiran fi kitab bi'unwan taqyid waqfil Qur'an al-Karim. Musummiya bitaqyid li'annahu katabahu anhu ba'du talamidihi ya. Ini dikumpulkan dalam taqyid waqfil Qur'an al-Karim waqaf hubuti. Dan ini khusus pada yang sekedar faedah saja ya. Sekedar faedah dari waqaf yang beredar di kalangan lisanul muslimin ya, di kalangan lidahnya kaum muslimin ini ya. Sudah ya. Paham sudah. Baik. Baik. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini selesai pembahasan terkait dengan masalah wakaf ya. Jadi kesimpulannya bahwasanya wakaf itu kemarin yang sudah kita bahas ada 4 ya. Ada wakaf pertama wakaf ittirari, kemudian ikhtibari, intizari dan ikhtiyari. Kemudian tambahan tadi adalah wakaf lazim, wakaf tarifi ini, dan wakaf hubuti, dan wakaf muta'assaf ini. Untuk yang wakaf ikhtiyari, wakaf ikhtiyari ini terbagi menjadi 3 plus 1 ya. Ada wakaf tam, wakaf kafi, dan wakaf hasan. Kemudian yang keempatnya adalah wakaf qabih ya. Ini wakaf qabih ini ya. Itu secara global dari ru'usul aqlam apa yang telah kita bahas ya. Ya. Ini tambahannya dari yang 4 adalah wakaf wajib, kemudian wakaf muta'assaf, wakaf ta'rifi dan wakaf hubuti, wakaf wajib atau wakaf lazim ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini lanjut apa? Lanjut. Baik ya. Terkait dengan masalah tanda-tanda wakaf yang ada ya. Ini. Nujajari rahimahullahu taala menjelaskan walaita fil Qur'ani min waqfin wajib ya. 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 Katakan walaita fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghaira ma lahu sabab. Tidak ada dalam Al-Quran min waqfin wajib, dari wakaf yang wajib. Tidak juga wakaf yang haram ghaira ma lahu sabab, kecuali yang memiliki sebab. Maka tadi pada wakaf apa namanya pada wakaf wajib ya, atau wakaf lazim ya, pada wakaf lazim ini tadi sudah disinggung ya. Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin
ghaira ma lahu sabab. Ya. Tidak ada dalam Al-Quran wakaf yang wajib atau juga haram. Artinya bahwa perlu diketahui bahwasanya tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang harus. Artinya kalau kemudian tidak dilaksanakan dari tanda-tanda wakaf itu, kemudian menjadikan kita berdosa misalkan, atau kurang pahalanya misalkan, itu tidak, ya. Ini. Karena apa? Tanda-tanda wakaf ini bukan sesuatu yang mutawatir, ya. Bukan sesuatu yang mutawatir, ya. Tapi itu adalah ijtihadi. Ya. Ini pengecualiannya, ya. Tanda wakaf itu, karena tanda wakaf itu yang bukan turun dari Allah Mahfuz, ya. Tidak juga dari Rasulullah atau juga dari sahabat. Tapi ini adalah ijtihad dari Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi, ya. Namanya Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi dari Bani Abbasiyah. Ini, ya, yang membuat tanda-tanda wakaf, ya, adalah Sajawandi Ibnu Taifur, Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi, ya. Al-Ghaznawi dari Bani Ghaznah, Ghaznawiyah, ya. Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi. Ini yang membuat tanda-tanda wakaf yang ada, ya. Sajawandi Ibnu Taifur Al-Ghaznawi, ya. Dan itu membantu kepada kita tanda-tanda wakaf yang ada itu, ya. Khususnya kita yang kurang memahami kepada kepada ma'ani, ya, yang ajam, ya, non Arab ini, ya. Ini kurang memahami tentang makna yang ada. Maka tanda-tanda itu adalah membantu kepada kita untuk bisa memahami lebih baik, ya. Namun demikian, itu bukan suatu hal yang harus dari tanda-tanda wakaf yang ada. Seperti misalkan tadi sudah disebutkan adalah dengan tanda mim, ya, wakaf lazim, artinya adalah wakaf lazim, ya. Ini dikatakan wakaf wajib, yang artinya kemudian bukan merupakan suatu hal yang istilahnya apa, ya, satu hal yang harus gitu, ya, harus yang kemudian menjadikan seorang itu kalau tidak seperti itu kemudian harus berdosa, mesti berdosa, itu tidak. Tapi sekali lagi tanda-tanda itu adalah membantu kepada kita, ya. Membantu kepada kita, yang artinya kemudian sini tidak kemudian hatta misalkan tanda dengan tanda-tanda wakaf yang ada dari misalkan tadi mim, wakaf lazim, kemudian jim, ya, kemudian ta, wakaf mutlak misalkan, ya. Kemudian ada qaf, waqif, ya, waqaf aula, qili, nah, ini ada waqaf aula, ada sili, wasal aula, ini tanda qili, yang artinya adalah dilanjutkan itu lebih baik, atau sili, ya, yang artinya adalah diwasalkan itu lebih utama, ya. Kemudian ada waqaf jaiz, ya, dengan zai biasanya atau jim, ya. Kemudian ada tadi waqaf mu'anaqah, ya, pada yang bertitik 3, ini, ya, atau dengan ta waqaf mutlak, ya. Maka tanda-tanda itu ini membantu, dan itu kita lihat berbeda. Tanda waqaf dari masing-masing cetakan itu akan berbeda, ya.
yang cetakan dari mushaf Madinah ini berbeda dengan cetakan Indonesia. Ya. Berbeda lagi juga meskipun sama-sama dari Madinah, ya, cetakan Madinah. Kalau yang itu Qur'annya merujuknya dengan khatnya Pakistan, ini pun juga tanda wakafnya akan beda lagi, ya. Tanda wakafnya akan beda lagi, ya. Antum kalau perhatikan, ya, ini menunjukkan bahasanya tanda-tanda wakaf ini adalah sifatnya istihadi saja, ya. Ini istihadi sesuatu yang bukan sesuatu yang harus, karena itu bukan sesuatu yang mutawatir, ya. Sesuatu yang mutawatir, kemudian ada riwayat, ada sanad, tanda-tanda wakaf, itu tidak ada, ya. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah yang mutawatir, adalah pertama bacaannya qiraatan, ya. Ini musyafahatan, ya. Dari musyafahatan, ya. Dari cara syafahanan syafah, ya. Dari mulut ke mulut, itu yang pertama. Yang kedua adalah rasm, ya, tulisan. Tulisan, bentuk-bentuk tulisan yang ada dari rasm Utsmani ini juga mutawatir, ya. Artinya ada sanadnya dari awal penulisannya. Dari awal penulisannya kembali kepada ini ada. Kemudian yang ketiga dari muttasil dan munfasil. Ini khusus, ya. Munfasil dan muttasil, ya. Maka ini kepada imam kita yang suka baca dengan qasar pada mad jaiz munfasil dan mad wajib, silah sughra atau silah qasira, ini atau kita misalkan ini tidak boleh sembarangan di sini, ya. Ya. Karena di sini ada riwayat, kecuali kalau pernah talaqi dan pernah tidak boleh kita sekedar hanya mengikuti saja, itu tidak boleh, ya. Karena di sini sekali lagi perbedaan pada jalannya Thayyibatun Nashr dengan Syatibiyah tidak hanya pada mad ini saja. Dan khusus pada ini ada dengan mad wal qasr ini ada sanad tersendiri. Ada sanad khusus kait dengan mad dan qasr ini. Jadi sini kita tidak sembrono, apalagi kalau itu yang tidak masyhur, ya. Tidak masyhur tempat kita kan enggak masyhur, ya. Umumnya di tempat kita adalah mad ini dua ini silah tawilah, bukan silah sughra, silah kubra, ya. Silah tawilah dengan mad jaiz munfasil adalah dibaca mad imma 4 sampai 6 harakat, 4 atau 5 harakat, ya. Ini. Maka ini yang ada riwayat, ya. Yang masyhur dari qurra adalah riwayat dari bacaan qiraatan, kemudian rasm bentuk tulisan, ya. Maka nanti setelah bab ini adalah bab mausul dan maqtu' yang disambung dan putus, ya, dipisah. Ini juga ada rasm tersendiri. Tidak sembrono. Jadi orang nulis Quran pun juga tidak sembrono, ya. Sekali lagi penulisan Al-Quran itu berbeda dengan kaidah imla'iyah, ya. Beda dengan kaidah penulisan bahasa Arab, itu beda. Bahasa Arab pada umumnya, ya, ini beda. Karena khat mushaf ini adalah mutawatir, ya. Artinya bersanad. Ini. Kemudian itu tadi pada qasr dan mad, ya, muttasil dan munfasil ini, ya. Baik, ini sekedar faedah, bahwasanya tanda-tanda wakaf yang ada adalah bukan merupakan sesuatu yang mutawatir, tapi ini adalah merupakan pembantu bagi kita, ya. Kita tidak menafikannya, tapi ini adalah membantu kepada kita untuk yang kita tidak banyak memahami tentang ma'ani al-kalimat, ya, tentang makna-makna ayat. Namun demikian, sekali lagi ini juga bukan sesuatu hal yang harus, ya, yang melazimkan
Seperti kemarin ada ikhwah berapa iskal, pokoknya tidak boleh berhenti seperti pada lafaz innal insana lafi khusrin, tidak boleh berhenti di khusr, harus berhenti di illa katanya. Innal insana lafi khusrin illa. Maka ini bukan suatu hal yang harus seperti itu ya. Melazimkan seperti itu, melazimkan ma yang bagi sesuatu yang melazimkan sesuatu yang tidak layak untuk dilazimkan ya. Maka ini tidak baik ya seperti itu ya. Maka kembali kepada kaidah-kaidah yang ada. Jadi dengan kita memahami wakaf yang ada, tanda-tanda tentang mengenal wakaf dan ibtida ini, supaya tidak tafrid juga tidak ifrat ya. Khususnya dalam sikap kita terhadap tanda-tanda wakaf yang ada ya. Tidak kemudian kita kita tidak pakai sama sekali juga tidak ya. Tapi juga kita tidak mengharuskan harus begini, kalau tidak berarti salah ya. Maka ini juga melihat kepada konteks kalimatnya ya. Ini dulu barangkali ya yang kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan batal asar bismillah taala. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.